Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa muallimana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadar Rasulullah ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa kasyafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah, yang saya cintai dan saya hormati. Kemarin tanggal 9 Dzulhijjah, jutaan hujaj dari seluruh penjuru dunia yang menunaikan ibadah haji telah menyelesaikan wukuf di Arafah sebagai inti ibadah haji. Sesuai hadis Nabi, Al-Hajju Arafah. Hari ini 10 Dzulhijjah, seluruh kaum muslimin di muka bumi merayakan kemenangan dengan mendengungkan takbir, tahlil, tahmid, tasbih, serta mendoakan agar kiranya ibadah haji mereka menjadi haji yang mabrur, sa'yun yang masykur, amal soleh mereka menjadi amal soleh yang makbul, tijarah mereka lan tabur, usaha mereka tidak merugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setiap kali kita merayakan Hari Raya Idul Adha, kita selalu menyegarkan ingatan kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak tauhid. Dalam bahasa asing disebut sebagai the patriarch of monotheism. Agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam merupakan satu rangkaian kesatuan dari milah Ibrahim atau tradisi keagamaan yang berintikan pada tauhid sesuai firman Allah dalam Ali Imran ayat 84. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan pada kami dan apa yang diturunkan pada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan pada anak-anak cucunya, dan pada apa yang diturunkan pada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada Allah saja kami berserah diri. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha, saudara-saudaraku, dinamakan juga sebagai Hari Raya Idul Kurban, karena pada hari raya ini kita disunahkan untuk memotong hewan kurban dan dagingnya dibagikan kepada mereka yang tergolong fuqara dan masakin, agar mereka ikut menikmati ajaran sosial Islam yang menekankan pentingnya menggiatkan solidaritas sosial, bersimpati dan berempati pada kaum du'afa di tengah masyarakat. Memotong hewan kurban dimaksudkan sebagai simbol kita meneladani Nabi Ibrahim yang telah membuktikan kepada Allah, yang telah menguji keimanan Ibrahim yang patuh tunduk secara total kepada Allah SWT. Jadi ketundukan Nabi Ibrahim itu kita kalau bisa kita teladani, karena beliau alaihissalam itu membuktikan kepatuh-taatan yang luar biasa total kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajj ayat 37 berbunyi, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yaitu bahwa daging hewan kurban
dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Saudaraku, sesungguhnya ajaran yang bisa kita petik adalah betapa pentingnya kaum beriman semampang masih hidup di dunia yang fana ini bersedia untuk berkorban setiap saat dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sementara itu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita diingatkan oleh Al-Quran bahwa dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Quran, perintah jihad merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya baca surat Taubah ayat 111 berbunyi, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdi minallah fastabshiru bi'ahumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Kemudian dilanjutkan at-taibunal abidunal hamidunal saihunal raki'unal sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Jadi tadi imam kita membaca ayat lain, tetapi yang gongnya adalah wa basyiril mu'minin, berita gembira ini kepada segenap kaum beriman. Nah, saudaraku jamaah yang saya muliakan, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, maka kita sesungguhnya punya dua uswah hasanah. Jadi Rasulullah adalah uswah hasanah kita, tapi juga di ayat lain pun dikatakan Nabi Ibrahim juga uswah hasanah kita. Maaf. Jadi ini tidak usah saya baca semuanya supaya lebih singkat ya. Tapi yang jelas sekali ya, bahwa baik Nabi kita Muhammad SAW maupun Nabi Ibrahim alaihissalam, kedua-keduanya adalah panutan suri teladan kita. Jadi suri keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sejak muda Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid ya, telah berjuang tanpa takut dalam menegakkan tauhid dan melawan kekufuran dan kesyirikan. Suatu hari tatkala semua penduduk di ibu kota Babilonia pergi ke lapangan melakukan upacara keagamaan mereka yang berdasarkan kekafiran dan kemusyrikan, maka Ibrahim muda pergi ke gedung peribadatan sesat mereka yang berisi ratusan patung, dan Nabi Ibrahim menghancurkan hampir semuanya. Semua patung dihancurkan. Hanya patung terbesar yang tidak dihancurkan, tetapi lehernya dikalungi dengan sebuah kapak besar. Ketika sebagian penduduk masuk ke tempat persembahan mereka yang telah hancur berantakan dan melihat patung terbesar masih utuh, kemudian mereka berdiskusi mencari siapa gerangan yang telah berani menghancurkan sesembahan sesat mereka. Maka ketemu bahwa yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim digelandang, kemudian sempat berdiskusi. Jadi dengan logika terbalik, Nabi Ibrahim mengatakan, mengapa kamu tidak menuduh itu berhala, patung yang paling besar, itu kapak besar ada di lehernya. Dan mereka mengatakan, Ibrahim, bukankah patung berhala itu kan benda mati, tidak mungkin bisa menghancurkan patung-patung yang lain. Nabi Ibrahim kan mengatakan, kalau memang benda mati buatan tanganmu, mengapa engkau sembah, engkau nasibkan, engkau gantungkan nasibmu pada benda-benda mati itu. Nas Ibrahim muda begitu tenang menghadap siksaan yang sangat kejam dan keji.
Singkat kata, setelah beberapa hari terjadi perdebatan itu, kemudian Raja Namrud atau Nimrod menyuruh serdadunya supaya menghimpun kayu bakar yang menjulang sampai ke angkasa. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah-tengah api yang amat sangat dahsyat itu, tetapi Allah berkenan dalam firman-Nya, "Qulna ya narukuni bardan wa salama ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Saudara sekalian, setelah beberapa hari ketika kobaran api sudah mereda, maka Nabi Ibrahim keluar dengan utuh, wajah berseri, segar. Dan karena itu sebagian penduduk Babilonia melihat mukjizat Allah, mereka meninggalkan agama syiriknya, kafirnya, memeluk agama tauhid. Nah, mari kita ambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, terutama saya tujukan pada generasi muda, generasi milenial. Semambang masih muda, gunakan waktu kalian untuk belajar dan belajar. Tuntutlah ilmu pengetahuan sampai setinggi mungkin sesuai perintah Al-Quran dan Sunnah. Di samping itu harus bersedia berjuang sesuai dengan tugas-tugas kaum muda. Ingatlah, kita bisa meneladani perjuangan Nabi Ibrahim waktu masih, katakanlah, zaman milenialnya, zaman mudanya. Dan yang kedua, alangkah baiknya kalau generasi milenial Muslim dengan sadar keluar dari pencitraan milenial yang dibuat oleh kaum sekularis, seperti misalnya agama tidak usah dibawa-bawa dalam kehidupan. Nikmati hidup sesuai selera masing-masing. Bagi generasi milenial, kata mereka, yang penting sukses individual. Kalau bisa cepat kaya dengan cara apapun, mengapa tidak? Kejarlah status fame, keterkenalan, popularitas, lebih cepat, lebih bagus, dan serba sukses duniawi yang sesungguhnya menipu dan menyesatkan. Saudara sekalian, yang ketiga, ini pelajaran yang ketiga, pada mereka yang merasa sebagai pemimpin, ulama, ustadz, mu'alim, ajengan, dan apalagi para tokoh politik dan pemerintahan yang masih bersinar di dada mereka nilai-nilai keagamaan, maka renungkan surat Taubah ayat 24. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, lebih kamu cintai daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang keempat, jangan pernah umat Islam kehilangan fighting spirit, atau bahasa agamanya ruhul jihad, tanpa bersungguh-sungguh dalam memegang spirit jihad, misalnya memberikan infak semaksimal mungkin untuk pendidikan umat, pencerdasan dan pencerahan Islam agar spirit dan jiwa umat selalu berjaga, alert. Jangan sampai tidur pulas sementara keadaan bangsa dan negara terlihat cukup parah dalam berbagai kehidupan nasional. Pelajaran kelima, perintah berjuang dan berjihad dalam Al-Quran harus kita laksanakan. Paling tidak, sekali lagi, paling tidak kita harus berani mengatakan dengan jelas dan proporsional
yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Tidak salahnya kita dengan imbauan yang santun ya, agar pemerintah kita tetap memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan jangan sampai berbuat zalim pada rakyat sendiri. Saudaraku, yang keenam, teman-teman yang sedang dititipi secuil kekuasaan dari Allah SWT, maka tumbuhkan spirit kemandirian, rasa percaya diri yang kuat dan berani melawan tekanan, lilitan, tindasan, melawan kekuatan-kekuatan asing yang terus tanpa kenal lelah menggubet dan melilit bangsa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketujuh, tokoh-tokoh yang kebetulan sekarang sedang berkuasa, berhentilah menjadi pelayan atau klien yang begitu patuh, taat, dan tunduk pada kekuatan asing yang jelas-jelas punya rencana jahat buat Indonesia. Kini proses itu sudah berlangsung dan nampaknya makin lama akan makin berat buat bangsa Indonesia untuk mengenyahkannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedelapan, khusus umat Islam Indonesia, jangan pernah satu menit pun melupakan tuntunan Quran dan Sunnah dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Kedelapan, waspadai usaha-usaha pecah belah terhadap umat Islam Indonesia yang dilancarkan oleh kaum Islamofobia. Mereka selalu berusaha memperlama kehidupan umat Islam Indonesia di segala bidang. Kesembilan, tokoh-tokoh umat Islam dari segala macam tingkatan hendaknya menyadari dalam 2-3 tahun ke depan rasanya perjuangan bangsa memang agak berat. Nah, terakhir dalam konteks inilah kita semuanya selalu mohon pertolongan pada Allah. Marilah kita perbanyak amalan-amalan sunnah kita, seperti misalnya puasa Senin Kamis, tidak meninggalkan salat sunat rawatib, syukur-syukur dapat menegakkan qiyamul lail, bersedekah semampu kita, sesering mungkin membaca istighfar, tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya. Agar supaya Allah SWT berkenan menolong kita semuanya, bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat berhasil melakukan perubahan-perubahan kehidupan nasional yang insya Allah semakin baik. Demikianlah khutbah saya, dan mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alqaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunjana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al yawmana khairan min amsina waj'al yawmana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yaumina. Allahumma ya sami'as sawt wa ya sabiqal fawt wa ya kasiyal idhami lahman ba'dal maut. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la baghiyan illa qada'tah wa la aduwan illa khadaltah wa la asiran illa yassartah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min ijidnal akhirati ila qadaitaha ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ashilil zalimina bizzalimin, Allahumma ashilil zalimina bizzalimin, Allahumma ashilil zalimina bizzalimin, Allahumma ahlik wa dammirhum tadmira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.